Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimahullah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya dialah kembali kita pada malam hari ini, malam Arba, kita mengadakan pengajian rutin berupa kitab fikih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau pada yaumil qiyamah. Dan marilah pula kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atas karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimahullah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid-dar wal amin. Adapun yang membatalkan wudu itu 5 perkara. Yang membatalkan wudu itu 5 perkara. Pertama, keluar salah satu atau salah suatu daripada 2 jalan. Keluar sesuatu daripada salah satu 2 jalan, artinya muka atau belakang. Apabila keluar sesuatu, walaupun yang keluar itu suci, tetap batal wudunya. Atau misalnya cacing halus lalu keluar kepalanya, masuk lagi kayak cacing kami, batal kulit jangan cacing kami. Nah, batal wudu nya pas keluar masuk lagi cacingnya tuh, jadi kenal batal juga tuh cacing kami halus. Yang kedua, menjabat atau kita mencapai, ya, memegang zakar atau faraj. Zakar ini senjata lelakian, ya, menjapainya, atau faraj anggung lebihnya. Dijapainya dengan perut jari, ya, telapak tangan perut jari angkatan. Mencapai itu, ya, mencapai pistol sorong juga kan. Pistol sorong kita mencapai, ya, betul. Apalagi pistol orang mencapai, akhirnya anggung sorong ini betul kan. Nah, atau faraj, ya,
hilqah dubur, lingkaran dubur dengan telapak tangan dan mulut jari, lingkaran dubur, kata dia. Nah jadi kita misalnya habis wudu lalu membasuh apa ya, kata mencapai lingkaran duburnya itu batang, mencapai kolesterolnya itu bakal ya. Nah jadi apabila kita wudu membasuh anak, misalnya membasuh kami atau membasuh merah, itu bakal kita mencapai si anak ya, mencapai baik yang di belakang atau yang di muka. Yang ketiga, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang besar, lagi bukan muhrim, yang besar, artinya sudah ada syahwat ya. Yang bukan muhrim, nah di muhrim ini ada boleh menikah, ada muhrim karena bapak ya, ada boleh menikah kita lawan sini, nah itu kan ada boleh, artinya ada bapak untuk seperti apa misalnya mentua ya, boleh tak menikah dengan mentua, apalagi di sana bisa menikah dengan di sana saudara ya, itu ada bapak. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi kalau mazhab Maliki ya ini tersentuh oleh perempuan dengan lelaki itu kata-kata asal jangan dengan syahwat. Nah itu mazhab Maliki. Kalau dengan syahwat kata. Yang keempat, hilang akal sebab mabuk atau gila atau hilang. Kata dulu, hilang akal dengan sebab mabuk, berusaha ya, atau gila keringat dirinya lagi gila, atau hitam kalau marah pada habis sampai apa ya, kesurupan. Yang kelima, batal wudu dengan sebab tidur yang tiada tetap kedudukannya daripada bumi atau lantai. Tidur yang tiada tetap kedudukannya di lantai atau di bumi. Batal wudu ya. Kalau yang tetap ya kan ada bergerak-gerak, jadi kita tetap buatnya ada bergerak. Berduduk, jangan tidur, berduduk. Tapi ada sigarakan ya kan? Nah itu apa? Tak gerak-gerak, mau taduin, mau tangkat, boleh batal. Tapi kalau tetap, ya artinya ada sigarakan, nah itu batal. Tidur berduduk tadi. Kenapa? Ya jadi batal tidur berduduk ya kan? Tidur dengan tetap apa namanya? Kada bergerak. Karena kalau pada tangkap itu dikhawatirkan keluar sesuatu di dubur di belakang. Yang berduduk ini namun tangkap bisa keluar sesuatu, angin segala macamnya kan. Nah itu yang sebab batal. Apa gitu? Kalau berduduk bisa keluar. Nah, itu menjadi batal ya kan. Nah 6 perkara inilah yang lima perkara inilah yang membatalkan wudu. Adapun yang haram dengan tiada ada wudu itu 5 perkara. Haram dengan tiada wudu itu 5 perkara. Pertama, sembahyang, tidak boleh ada wudu. Yang kedua, tawaf di Baitullah, tidak boleh ada wudu. Yang ketiga, membaca khutbah Jumat, tidak boleh ada wudu. Yang keempat, menjabat atau memegang Quran, tidak boleh ada wudu. Yang kelima, menanggung atau
Itu tidak boleh kalau tidak berwudu. Apa hukumnya? Adapun rukun sembahyang itu 13 perkara. Ini rukun sholat. Rukun sembahyang atau rukun sholat 13 perkara. Pertama, niat. Pertama, niat tentang sholat. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengucap Allahu Akbar. Nah itu yang kedua. Jadi niat itu ketika kita mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah sampai Rokbar Akbar, sampai Rokbar Allahu Akbar. Di situ kita menaruh niat di dalam hati. Yang ketiga, berdiri betul. Berdiri betul atau kita berdiri bujur berdiri. Yang keempat, membaca Fatihah. Ini rukunnya. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, i'tidal, bangkit dari rukuk. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh, tahiyat akhir, tahiyat akhirnya. Yang kesebelas, sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat akhir. Yang ke-12, salam yang pertama. Dan yang ke-13 terakhir, tartib urutan bersusun. Nah itulah rukun sholat ada 13 yang senantiasa kita kerjakan pada setiap sampai waktu. Syahadat rukun sholat yang 13 ini terbagi atas 3 bahagian. Rukun sholat yang 13 tadi itu terbagi kepada 3 bahagian. Pertama, rukun qalbi. Rukun qalbi yang bertalian dengan hati, artinya takluk dengan hati, berhubung dengan hati, yaitu satu, niat. Nah jadi niat ini di dalam hati, bukan di mulut, di mulut, di mulut. Yang kedua, rukun qauli, rukun yang takluk dengan perkataan lidah bacaan. Ya. Rukun yang takluk dengan perkataan lidah atau bacaan, yaitu 5 perkara, 5 kubik gitu. Pertama, takbiratul ihram, ini rukun qauli. Allahu Akbar. Nah, harus mendengar telinga kita, ya, telinga kita harus mendengar. Yang kedua, Fatihah, ini rukun qauli juga, kita harus mendengar kita. Yang ketiga, tahiyat akhir, ini rukun qauli juga. Yang keempat, sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tahiyat akhir, rukun qauli juga. Yang kelima, salam pertama, itu rukun qauli, rukun bacaan. Ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li artinya yang takluk dengan perbuatan anggota, pekerjaan keahlian, yaitu 7 perkara pokok fi'li ini yang takluk dengan perbuatan atau gawean anggota. Ya. Pertama, berdiri betul.
berdiri betul. Nah ini masuk rukun fi'li, berdiri betul. Artinya wujud berdiri. Jangan batis itu jangan akan sabalah kada. Kalau lurus ya, saya sabalah berdiri sabalahnya ngatur merek jangan. Harus lurus, harus cakap betul tulang jalan. Kecuali misalnya ada penyakit pada orang yang menjurangkan pada orang, misalnya harus ada memang itu uzur karena darurat. Yang kedua rukuk, ini pilih dua rukuk, pilih dua. Yang ketiga i'tidal, makin dari rukuk. Yang keempat sujud, rukun pilih dua. Yang kelima duduk antara dua sujud, rukun pilih. Yang keenam duduk tahiyat, dan yang ketujuh tartib, urutan tingkat, jangan terbolak balik. Nah itu adalah rukun fi'li. Nah jadi rukun sholat yang 13 tadi terbagi 3 ini ya, rukun qalbi. Yang pertama rukun qalbi yang takluk dengan hati yaitu niat. Kemudian rukun qauli yang takluk atau berhubungan dengan lidah bacaan kita. Itu tadi 5 ya. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di dalam tahiyat akhir dan salam pertama. Kemudian yang ketiga rukun fi'li yang berkaitan atau takluk berhubungan dengan perbuatan anggota, yaitu 7 perkara. Pertama kali berdiri betul, kedua rukuk, ketiga tidak, keempat sujud, kelima duduk antara dua sujud, yang keenam duduk tahiyat, yang ketujuh tartib. Nah itulah rukun sembahyang yang 13 yang harus kita kuasai betul-betul ya, supaya sholat kita itu sempurna, jangan ada cacat. Adapun syarat niat itu 7 perkara. Syarat niat 7 perkara. Syaratnya pertama niat di dalam hati, niatnya di dalam hati. Yang kedua Islam orangnya. Yang ketiga berakal, orangnya berakal. Yang keempat mumayyiz. Yang kelima membedakan antara pokok dan adaan. Ya, apabila sholatnya itu tadi tunai, adaan berarti. Apabila sholatnya itu ada tunai, artinya di luar waktunya, berarti itu adalah qadaan. Yang keenam memuqaranahkan niat pada takbiratul ihram, artinya menyertakan niat pada takbiratul ihram. Artinya niat itu di dalam hati ketika kita mulut kita membaca Allahu Akbar. Ya kan? Kemudian yang ketujuh, jangan berpindah niat kepada yang lainnya. Jangan berpindah niat kepada yang lainnya. Nah, itulah syarat niat. Adapun syarat takbiratul ihram itu 10 perkara. Syarat takbiratul ihram 10 perkara. Pertama, memeliharakan hurufnya. Memeliharakan hurufnya takbiratul ihram, dan hurufnya ada 8 ya. Yang kedua, memeliharakan segala kalimatnya. Yang ketiga,
memeliharakan tasydidnya. Yang keempat, memeliharakan segala tartibnya. Yang kelima, mualat karena takbiratul ihram itu di dalam berdiri. Yang ketujuh, jangan disebutkan kemudian daripada ha ada waw, kemudian daripada ha ada waw. Kayak apa contohnya? Allahu Akbar. Nah, berarti sudah waw itu ada, sudah ha itu ada waw. Allahu Akbar. Jadi jujur Allahu Akbar. Yang baik apa itu bacaan Allahu Akbar. Yang kedelapan, jangan disebutkan kemudian daripada ba itu alif. Jangan disebutkan kemudian daripada ba itu alif karena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana ba? Berarti ada sesudah ba itu alif, jangan disebut. Kesembilan, takbir itu dengan bahasa Arab. Takbir dengan bahasa Arab, yang bahasa yang lain daripada Arab. Bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Mumbai, bahasa apa? Jangan. Kesepuluh, hendaklah betul dan nyata pada lidahnya 8 huruf. Hendaklah betul dan nyata pada lidahnya 8 huruf. Jangan sampai kurang. Jangan Allahu Akbar. Jangan sampai kurang. Kalau misalnya Allah Akbar, enggak ternyata Allah Akbar, tinggalnya jangan disini, jangan. Jadi jelas-jelas Allahu Akbar 8 huruf. Jangan kurang, jangan lebih. Adapun syarat membaca Fatihah itu 8 perkara. Syarat membaca Fatihah 8 perkara. Pertama, memeliharakan kalimahnya. Memeliharakan kalimahnya. Kedua, memeliharakan hurufnya. Hurufnya jangan sampai tertukar. Misalnya yang ha, jangan ha juga jangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal betul ha buang. Jangan sampai ha juga sama-samanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti sama-sama kan jelas. Buang kenapa? Ha. Nah, jujur katanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang jujur ya kan? Jangan biasanya kayak alif ya. Ketiga, memeliharakan tasydidnya. Tasydidnya di dalam Al-Fatihah itu. Keempat, memeliharakan barisnya. Kelima, mualat. Mualat itu jangan ada jeda di antara ayat-ayat yang jangan terlalu lama ya. Mualatnya betul-betul. Yang keenam, tartib tersusun. Yang ketujuh, membaca Fatihah itu waktu berdiri. Yang kedelapan, diketahuinya sekalian Fatihah itu wajib. Ya kan? Diketahuinya sekalian Fatihah itu wajib. Artinya hukumnya wajib dibaca. Sudah.
syarat ruku itu 3 perkara. Syarat ruku 3 perkara. Pertama, disengajanya turun kepada tunduk ruku. Memang sengaja tunduk ruku tadi ya, dengan maksud tidak ada yang lain, hanya untuk ruku. Kedua, menyamakan pinggang dan tengkuknya. Pinggang dan tengkuknya sama rata. Rata gitu ya. Ketiga, ditumak-ninahkan di dalamnya. Ditumak-ninahkannya tenang-tenang, jangan sampai belum habis gerak ya. Gerak kita ruku itu belum habis, sudah tidak. Jujur jangan rukunya dulu jelas-jelas angkatnya. Jangan belum sampai lagi ke batas yang sebenarnya sudah berdiri ketika berarti ada tumak-ninah. Adapun syarat i'tidal itu 3 perkara. Pertama, disengajanya bangkit i'tidal, jadi bangkit dari ruku. Yang kedua, berdiri betul. Karena kita itu bangkit kembali ya, berdiri betul. Yang ketiga, ditumak-ninahkan di dalamnya. Artinya bujur-bujur berdiri, jangan sampai tangannya masih goyang lagi. Sudah sujud, diam berdiam ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tangannya betul-betul berdiam, jangan sampai masih goyang. Ruku sudah, berarti itu tidak tumak-ninah. Tumak-ninahnya tertinggal. Kemudian syarat i'tidal saudara. Syarat sujud. Adapun syarat sujud ini 7 perkara. Pertama, hendaklah disengaja pada sujudnya. Yang kedua, jangan berlapik dahinya. Dahi jangan sampai talapik dengan yang lain, atau misalnya kubiah terlalu mendahi. Nah, kayak misalnya ya, mendahi kubiah. Kalau sujudnya diminta kubiah sini, itu ada sah sujudnya. Jadi yang disujudkan itu dahi. Nah, dahi kita sini yang di antara ke lantai. Jangan sampai kubiah dengan dahi ini. Kalau sujudnya pas di pinggangan sini, ada sah sujudnya. Kemudian ketiga, hendaklah dihantarkan kedua lututnya dan tapak tangannya pada tempat sembahyangnya. 2 lutut, 2 tapak tangan pada tempat sembahyangnya. Yang keempat, meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Yang kelima, hendaklah dahinya itu terhantar pada tempat sembahyangnya. Yang keenam, dipanjangkan sedikit batang lehernya. Batang leher dipanjangkan. Yang ketujuh, ditumak-ninahkan di dalamnya. Atau di kita tuh sujud itu pada anggota 7 ya. Harus di atas anggota 7 kita. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan saudara, kaki 2, lutut 2, tapak tangan 2, dahi. Jadi ada 7. Sujud kita itu harus di anggota 7. Apabila batis atau ya kan, batis kita angkat waktu sujud, angkat pada lantai. Waktu sujud, maka sujud kita ada sah. Ada hidung ini bicara disujudkan yang kenakan ke lantai. Itu sebenarnya ya, yang wajib dahi. Ya, ada orang sujud itu hidung ini aja nanti kenakan ke lantai, hidungnya gimana? Dahi karena lantai ada sah sujudnya. Berarti ada sujud di
di anggota tujuh. Nah itu pada sah sujudnya. Kemudian adapun syarat duduk antara dua sujud itu 3 perkara. Pertama, disengaja bangkit dari sujudnya. Yang kedua, duduk betul. Yang ketiga, ditumakninahkan di dalamnya. Adapun syarat duduk tahiyat akhir itu 3 perkara. Pertama, disengajanya pada duduknya. Yang kedua, duduk betul. Yang ketiga, tumakninah di dalamnya. Adapun syarat tahiyat itu 7 perkara. Pertama, memeliharakan kalimahnya, tahiyatnya. Memeliharakan kalimahnya, 7 membacanya. Kedua, memeliharakan hurufnya. Ketiga, memeliharakan barisnya. Yang keempat, memeliharakan tasdidnya. Yang bertasdid, tasdid 2. At-tahiyyatul, yakni bertasdid at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jangan at-tahiyyatul. At-tahiyyatul. Betul, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, jadi hati-hati jangan kita membaca tahiyat itu, jangan sampai salah. Kemudian yang ketiga, memeliharakan baris-barisnya. Tasdidnya sudah nampak, memeliharakan tasdidnya kalimat mualat, artinya berurutan. Kemudian yang keenam, tertib tersusun. Yang ketujuh, membaca tahiyat itu dalam duduk, artinya di waktu kita duduk. Adapun syarat sholawat itu 7 perkara. Syarat sholawat itu 7 perkara. Pertama, memeliharakan hurufnya, sholawat tadi. Kedua, memeliharakan barisnya. Ketiga, memeliharakan tasdidnya, tasdidnya. Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allahumma sholli ala sayyidina, jangan sayyidina. Kadang ada orang membaca sayyidina, padahal yang betul sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tasdidnya ada. Keempat, memeliharakan bertambah dan berkurang, artinya jangan sampai bertambah, jangan sampai berkurang. Yang kelima, mualat, berurutan, bersusun. Yang keenam, tertib, bersusun. Yang ketujuh, membaca sholawat itu dalam duduk. Adapun syarat salam itu 3 perkara. Pertama, memeliharakan kalimahnya. Kedua, memeliharakan tasdidnya. Ketiga, memeliharakan salam itu, memberi salam itu di dalam duduk. Jadi jujur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Padahal betul assalamualaikum, alaikum yang sampai hilang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai alif itu hilang. Namun hilang ada sah kembalinya. Titik ya. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah. Ada sah sampainya. Nah, kita sampai di sini dulu lah. Yang dapat ulun sampaikan sudah dirisan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, keluarga kita, dan terutama muslim dan muslimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.